Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini pada hari ini. Diskusi kita yang akan kita bahas kali ini adalah bahasa Indonesia ragam ilmiah. Saya Nafita Ramadhani di sini selaku moderator dalam diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu Irda Fitriani, saya sendiri Vita Ramadhani, Rastiani, Firta Faradiba Kasman, Syaulia, dan Yunita Sari. Rangkaian acara kita kali ini adalah penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Kita akan acara pertama, yaitu penyajian materi. Pertama akan dibawakan oleh Fitri Syaulia. Kepada Saudara Fitri dipersilahkan. Pada moderator, di sini saya akan membawakan materi pertama, yaitu pengertian dan karakteristik bahasa ragam ilmiah. Bahasa ragam ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam karya ilmiah sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Indonesia diharapkan bisa menjadi media yang efektif untuk secara tulis maupun lisan. Selanjutnya, bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki karakteristik yang dikira, lugas, dan jelas, dari kalimat fragmentaris, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, singkat dan padat, serta konsisten. Lalu, ini dari kelompok 9, ciri ragam bahasa Indonesia ilmiah sebagai berikut. 1. Kaidah bahasa Indonesia yang digunakan harus benar sesuai dengan kaidah pada bahasa Indonesia baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa, tentang pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. 2. Ide yang diucapkan harus benar, sesuai dengan apa yang dapat diterima akal sehat patologis. 3. Ide yang diucapkan harus tepat dan hanya mengandung satu makna. Ini tergantung pada kecepatan penulisan dan penyusunan kalimat. Jadi kalimat yang digunakan efektif. Kata yang dipilih harus bernilai derivatif, yaitu makna yang sebenarnya. Nah, ide yang diucapkan dengan kalimat harus padat atau berna. Oleh sebab itu, penggunaan kata dalam kalimat perlunya tepat. 6. Pengungkapan ide ke dalam kalimat ataupun alinea harus jelas dan langsung menuju pada sasaran. 7. Ide dalam kalimat ataupun alinea kembalikan kepada durasi. Baiklah, itulah pemaparan materi dari Fitri Syaulia. Selanjutnya akan dibawakan oleh Yunita Sari. Kepada saya, Yunita dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Berbagai ragam bahasa. Yang pertama, ragam lisan dan ragam tulis. Ragam suku bahasa dapat berdasarkan jenis kesatuan dasarnya. Ini 1999 dilihat dari wujud kesatuan dasar ini, ragam bahasa dapat pula dibedakan antara ragam lisan dan ragam tulis. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan fungsional. Yang pertama, ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah atau bahasa ragam ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan pada keperluan penemuan dan penulisan karya ilmiah. Ragam bahasa ilmiah biasanya digunakan untuk keperluan formal, artinya tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ragam bahasa sastra. Ragam bahasa sastra adalah ragam bahasa yang banyak menggunakan kalimat tidak efektif, penggambaran yang jelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotasi sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Yang ketiga, ragam bahasa iklan. Ragam bahasa iklan adalah ragam bahasa yang menggunakan bahasa persuasif yang menghimbau atau mengajak pembaca untuk membeli produk yang ditawarkan atau melakukan suatu hal yang diserukan dalam iklan tersebut. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dalam presentasi ilmiah. Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis presentasi ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip,
teori atau gabungan dari keempat hal tersebut secara hasil penelitian, secara tertulis, tulisan, dalam menulis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama makalah, yang kedua kerja, yang ketiga laporan kerja, yang keempat skripsi, yang kelima tesis, dan yang keenam disertasi. Terima kasih dan kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Rahasian. Sebagai narasi, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materinya, presentasi ilmiah. Bagaimana halnya dalam presentasi ilmiah? Ketika melakukan presentasi ilmiah, presenter dituntut agar bahasa Indonesia lisan yang digunakan diwarnai oleh sifat-sifat ragam bahasa Indonesia ilmiah sebagaimana dikemukakan di atas. Sementara itu, beberapa fasilitas dalam penggunaan bahasa iklan tetap bisa dimanfaatkan. Misalnya, adanya kesempatan untuk mengulang-ulang, menekan dengan menggunakan intonasi, jeda, dan unsur suprasegmental lainnya. 1. Menarik minat dan perhatian peserta. 2. Menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas. 3. Menjaga etika ketika tampil di depan forum ilmiah. Untuk menarik minat dan perhatian pada topik atau masalah yang dibahas, seorang penyaji dapat menggunakan media yang menarik atau media visual seperti gambar dengan warna yang menarik, ilustrasi, dan lain-lain, mengetahui latar belakang peserta, dan menjaga suara agar tidak monoton serta terdengar jelas oleh seluruh peserta yang berada di suatu ruangan. Untuk menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas, penyaji harus menaati bahan yang telah disiapkan dan memberi penjelasan singkat dan padat terhadap butir-butir inti. Untuk menjaga etika dapat dilakukan dengan cara menghindari hal-hal yang dapat merugikan atau menyinggung perasaan orang lain. Tata cara dan etika presentasi ilmiah akan berhasil jika penyaji menaati tata cara yang lazim. Pertama, penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Informasi tersebut akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh bahan tertulis, baik bahan lengkap maupun bahan presentasi PowerPoint. Jika diperlukan, bahan dapat dilengkapi dengan ilustrasi yang relevan. Apabila bahan ditayangkan, harus dipastikan bahwa semua peserta dapat melihat layar dan dapat membaca tulisan yang disajikan. Kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Untuk itu, penyaji perlu merencanakan penggunaan waktu dan menaati panduan yang diberikan oleh moderator. Ketiga, penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah, karena forum ilmiah merupakan wahana bagi ilmuwan dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu saling asah otak dan hati serta bertukar berbagai informasi akademik baik sebagai hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Dalam forum tersebut, ada beberapa peran yang dimainkan oleh aktor yang berbeda, yakni penyaji, pemandu atau moderator, notulis, peserta, dan teknisi. Semua pihak wajib melakukan tugasnya dan menjaga agar jalannya presentasi ilmiah dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam menyiapkan presentasi, langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan butir-butir terpenting bahan yang dibahas. Penyebutan butir hendaknya tidak boleh terlalu singkat, tetapi juga tidak boleh terlalu elaboratif dan elaborasi akan dilakukan secara lisan oleh penyaji. Yang kedua, atur butir-butir tersebut agar alur penyajian runtut dan runut atau koheren dan kohesif. Yang ketiga, kerangka pikiran perlu diungkapkan atau disajikan dalam diagram atau bagan alir untuk menunjukkan alur penalarannya. Melaksanakan presentasi ilmiah pada dasarnya adalah mengomunikasikan bahan ilmiah kepada peserta forum ilmiah. Oleh karena itu, dalam presentasi ilmiah berlaku prinsip-prinsip komunikasi. Beberapa prinsip-prinsip komunikasi yaitu: yang pertama, mengurangi gangguan komunikasi secara antipasif.
1. Memastikan kecukupan pencahayaan dan ruang gerak. 2. Memperhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memilih bahasa dan media. 3. Menghindari kemungkinan multitafsir ungkapan yang dipilih. 4. Berpikir positif tentang peserta. 5. Membuat peserta dihormati dan dihargai. 6. Mempertimbangkan budaya peserta. 7. Bersikap terbuka terhadap perbedaan sikap dan pendapat orang lain. 8. Memastikan bahwa pakaian yang akan dipakai tepat pilihan dari segi situasi formal dan budaya setempat. Yang kedua, memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. 1. Memastikan bahwa penyaji dapat melihat semua peserta. Yang 2. Menjadi penyimak atau pendengar yang baik jika ada peserta yang bertanya. 3. Memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya. 4. Mendorong peserta untuk aktif dan terlibat. Sekian materi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari Rahasiani. Kita akan masuk ke rangkaian acara berikutnya, yaitu sesi jawab. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara, itu penutup. Saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita kali ini, yaitu bahasa Indonesia Ragam Ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Karakteristik bahasa Indonesia Ragam Ilmiah meliputi cendekia, lugas, dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat, dan konsisten. Akan saya tutup. Itulah pemaparan materi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.